Saat ini saya sedang berada di kawasan Kecamatan Ambarawa. Nah, di sini itu merupakan daerah kecamatan yang paling strategis di Kabupaten Semarang, di mana di sini itu menjadi pusat dari militer, pendidikan, pembangunan, dan juga terdapat pasar-pasar dari program pemerintah. Walaupun demikian, dengan banyaknya pembangunan, jalur lintas dari tol dan sebagainya, itu tidak membuat semua masyarakat merasakan kesejahteraan dari adanya pembangunan tersebut. Mengapa demikian? Dalam kawasan ini masih banyak terdapat kelompok-kelompok marginal seperti orang yang tidak punya pekerjaan, pengemis, masyarakat yang belum mampu menyewa lahan untuk jualan, dan lain-lain. Kendati hal tersebut akan mendorong saya untuk meneliti terkait dengan kelompok marginal yang berada di Kecamatan Ambarawa. Berikut bisa dilihat dari video hasil dari observasi saya. Salah satu bidang yang menjadi fokus kajian antropologi adalah pembangunan. Dalam perspektif antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Pembangunan merupakan eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. Sementara kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan demikian, berdasarkan pada pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia. Penelitian yang dilakukan oleh para antropolog harus berdasarkan observasi yang mendalam tentang keadaan masyarakat dan membuat suatu alternatif kebijakan terhadap masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor atau unsur yang ada dalam masyarakat. Adanya pembangunan tidak selalu bisa dinikmati oleh masyarakat. Selalu ada masyarakat yang terpinggirkan yang dikenal dengan kelompok marginal. Saat ini, selama pemberlakuan PSBB dan pembatasan jarak akibat pandemi COVID, hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru dalam kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kelompok marginal. Orang-orang yang hidup serta dalam keterbatasan di mana pandemi tidak berpengaruh pada ketakutan mereka mencari nafkah. Kaum marginal mengandalkan biaya hidup dari hasil kerja per hari. Ada yang menjadi tukang bangunan kasar, pengepul sampah, tunawisma, pengemis, pemulung, pedagang pinggiran, yang bagi mereka yang tidak mempunyai akses untuk menyewa tempat guna berjualan. Namun demikian, tidak semua pedagang mampu untuk berjualan. Orang-orang terpinggirkan yang terpaksa berjualan di emperan pasar menjadi pemandangan baru bagaimana kerasnya perjuangan kaum marginal dalam mengakses pemenuhan kebutuhan mereka. Mereka menjadi pemandangan kesemrawutan di tengah pemanfaatan pasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya berhasil mewawancarai salah satu kelompok marginal ekonomi yang bernama Pak Suroso. Beliau merupakan penjual jajanan Jepang. Jenengan asmane sinten, Pak? Lo Suroso. Suroso. Nggih. Ning asale saking pundi Pak Suroso niku? Lemah Ireng Bawen. Lemah Ireng Bawen. Nggih. Lah terus mrikine pripun? Ngangkot toh. Ngangkot. Terus kegiatan sehari-harinya pripun Pak niki? Kok niki produksi sendiri atau gimana, Pak? Menjualkan. Menjualkan. Terus pripun niku? Ambil dari pabriknya. Nggih. Ambil dari pabriknya. Di harga dari pabriknya. Penjualannya harganya bagian saya. Tapi kalau ngambil dari pabrik itu ada batas minimalnya pinten apa terserah jenengan ngambil pinten angsal niku Pak? Diregani. Sekan rego. Nggih. Saking mriko capak 16.000. Nggih. Nah nglebok ke warung kalih doso ngiderke 2.500 lajeng selangkung 1.000. Dan jenengan sadaya niki mau mempiring pinten tahun Pak? Kula nak mulai sadar mestine pun kalih doso tahun, Mbak. Tahun. Niku cukup damel kebutuhan sehari-hari Pak. Nggih, Cuma mengandalkan niki. Tapi asal bantuan dari pemerintah napa? Nggih, angsa paling sembako niku sembako ben kalih wulan sepindah. Berarti kayak kartu keluarga sejahtera terus KIP ngoten niku mboten asal. Mboten angsa. Mboten asal. Angsale nggih. Nak sembako saking teng Balai Desa beto nganu KTP kare kartu keluarga.
Niku bar niku njur kemudian niku kani bantuan wos kalih minyak goreng, mie, telur. Selama 20 tahun jualan apa jenengan mboten kepengin nyewa napa kios teng pasar pemerintah niku? Mboten. Kula jualane jer, Mbak. Ider. Jalan ben nyiwakan. Dan niku nak rame paling mboten nggih dinten nyandak 700.000. Nak rame, nak seping nggih 700 sudah tansah. Nah itu biaya makan apa-apa niku nggih. Mesti saking mriki sedanten, Pak. Nggih. Nah makane enjing manteng griya. Siang jajan teng warung. Sonten sukani juragane. Dampak pandemi kagem jualan iki dipun. Nggih pokoke kula dodol ngene iki anu Mbak. Dirego saking mriku. Ya punjulane regan saking mriku gagang kula. Nah menyembrikan niku sak pak 16.000 lebet ke warung kali 100.000. Nah ngitirke per bungkuse 2.500. Ini ketane betani. Nah ketane betani jane ketane niku mudhe 300 kansal saat ini 350. Sing ketane sekitar mboten nenten iki. Niku cuma kepelan wos, Nggih. bibang, jagung. Nggih. Mboten ngoten. Biasanya kelilingnya pundi mawon panjenengan? Kula mriki Nggih. terus Banyu Biru. Nah Banyu Biru Pak motor. Banyu Biru Bondan Jambon Karang Lego. Dugi Brongkol. Nah pinggir Suruh Karang Langu Wonokromo Karang Kepoh Waringin Susang Gunung Tegal Selo Karang Gede Boyolali. Nah, nggih. Jauh nggih, Pak. Nggih. Nah, terus niku misal seenten razia Satpol PP ngoten niku apa mboten enten? Mboten enten kula driver kok mboten kena Satpol PP itu. Nah sing Satpol PP kan nganu Mbak. Sing mandek mboten kesah-kesah. Niku disir kan kesah. Lah nek kula kan stadione kan jalan mboten enten Satpol PP apa menan. Berarti misal enten kebijakan saking pemerintah bekerja dari rumah napa-napa ting dalem niku mboten berpengaruh kali jenengan sing keliling nggih, Pak. Mboten nggih pokoke kula niku Mbak, praine niku libure setunggal kerja bekti. Kalih wae mriyang. 3 rewang. Sekawan nak tanggane meninggal dunia. Niku lip prai. Jenengan gadah putra pinten, Pak? Setunggal, Mbak. Tunggal. Saniki kelas pinten apa ampun? Pun nganu pun keluarga pun kerja. Ini bojo kula pun meninggal. Jenengan niki teng dalem ki, Mbak. Kalih anak putu tuh. Nah, setunggal putune kalih. Nggih. Jadi udah 20 tahun jualan niki nggih, Pak. Niku juragane ganti-ganti, Mbak. Oh, berarti semua produk ini berasal dari satu tempat nih, Pak. Pertama Kupang Duko gini Pak Slamet kali Nur kali Mas Jo niku macet biar sing 15 sing tahun mendet kali dia niku bila sing 11 tahun mendet kali pawon gini adine iku juragane niku. Oke. Ini ngajeng Gereja Jago Pak. Bapak Suroso merupakan salah satu contoh dari sebagian kelompok marginal yang ada di Ambarawa. Beliau harus berjuang untuk mendapatkan uang guna bertahan hidup. Bapak Suroso menjadi salah satu dari sekian banyak kelompok marginal yang menjadi korban ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau tidak mendapatkan akses bantuan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang digelontorkan oleh pemerintah. Banyak sekali program dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi tingkat dari kelompok marginal atau masyarakat miskin di Indonesia. Salah satunya dengan persebaran beberapa kartu sosial atau penjamin kesejahteraan pada masyarakat kurang mampu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show.
Pemberdayaan kelompok marginal menjadi PR bagi semua kalangan, baik dalam perencanaan pembangunan, pembuatan kebijakan, maupun masyarakat sekitar. Pembangunan bagi kelompok marginal salah satunya adalah melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan pasar, sebagaimana fenomena yang terlihat dalam dinamika ekonomi di Pasar Projo Ambarawa. Pasar ini menjadi program pembangunan dari pemerintah untuk roda ekonomi masyarakat Ambarawa dan sekitarnya, terutama pada kelas menengah ke bawah. Dalam aktivitasnya, pedagang di Pasar Projo berjualan dengan menyewa kios-kios di dalam pasar. Untuk yang tidak mempunyai kios, mereka berjualan di emperan pasar atau berkeliling. Pembangunan Pasar Projo sendiri itu berawal di tahun 2012 dan berhasil menjadi pusat ekonomi masyarakat pinggiran di Ambarawa. Guna menunjang pembangunan, pemerintah saat ini tetap membuka aktivitas Pasar Projo untuk berjualan, walaupun dalam keadaan pandemi, dengan catatan mentaati protokol kesehatan. Namun demikian, pembangunan kelompok marginal melalui pasar di Ambarawa belum maksimal mengatasi masyarakat miskin. Kontrol pengawasan dan pemberian keterampilan dalam pembangunan kurang menyebabkan tidak semua kelompok yang awalnya termarginalisasi bisa memperoleh manfaat dari pasar tradisional. Apalagi saat ini di tengah masa pandemi dengan segala macam regulasi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup inilah yang menjadi motivasi pedagang bekerja sebagai pedagang walaupun terdapat kebijakan untuk bekerja dari rumah. Dalam aktivitas berdagang terdapat perbedaan antara pedagang perempuan dengan pedagang laki-laki yang terlihat dari jenis dagangan yang biasanya dijual. Penjual lebih banyak menjual jenis pakaian, barang kebutuhan sehari-hari, sayuran dan buah itu dilakukan oleh penjual perempuan. Sedangkan untuk laki-laki lebih banyak sebagai jasa angkut, penjual perabot, makanan, dan sejenisnya. Slowly